Kekasih Tuhan Yesus yang sangat dicintainya, Shalom. Nas yang akan kita renungkan kali ini adalah dari Ibrani 11 ayat 7 sampai ayat 19. Adapun tema yang akan kita renungkan dari nas ini adalah berpengalaman dengan Allah secara pribadi. Mari kita mulai renungan kita ini dengan kita bersama-sama membaca nas kita kali ini secara seksama. Terpampang di layar di hadapan kita adalah nas termaksud yang saya ambil dari Alkitab Bahasa Indonesia versi terjemahan baru sebagaimana pada alkitab.sabda.org. Untuk merenungkan nas kita ini dengan benar, ada beberapa ayat Alkitab yang harus kita renungkan dengan seksama terlebih dahulu. Ayat-ayat Alkitab ini adalah ayat-ayat pembimbing bagi kita. Yang pertama adalah Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal secara tersurat dan tersirat, dan berdasarkan penafsiran-penafsiran yang ada. Ayat ini dengan jelas menunjukkan kepada kita bahwa Allah berkenan untuk memiliki hubungan pribadi dengan manusia. Bahkan secara tersirat, firman Tuhan ini menunjukkan kepada kita bahwa Allah lah yang telah berkenan untuk mengambil inisiatif untuk memulai. Di dalam Allah berkenan untuk memiliki hubungan pribadi dengan manusia. Kata manusia di sini adalah termasuk saya dan kita semua. Yang kedua adalah Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Secara tersurat dan tersirat dan berdasarkan penafsiran-penafsiran yang ada. Ayat firman Tuhan ini dengan jelas menunjukkan kepada kita bahwa Allah berkenan untuk memiliki hubungan pribadi dengan manusia hanya melalui Kristus. Dan ayat pembimbing terakhir kita kali ini adalah juga dari Yohanes 3 ayat 16. Dengan penekanan pada anak kalimat, setiap orang yang percaya kepadanya, yang secara tersurat dan tersirat dan berdasarkan penafsiran-penafsiran yang ada, menunjukkan kepada kita bahwa Allah berkenan untuk memiliki hubungan pribadi dengan manusia hanya melalui Kristus oleh iman manusia itu kepada Allah, kepada Kristus. Berpedoman pada ayat-ayat pembimbing ini, mari kita renungkan bersama nas kita kali ini. Dari Ibrani 11 ayat 4, kita mengetahui bahwa Allah berkenan untuk memiliki hubungan pribadi dengan Habel. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu, ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar karena Allah berkenan akan persembahannya itu. Secara tersirat dan berdasarkan konteks seluruh Alkitab, juga berdasarkan penafsiran-penafsiran yang ada, kita mengetahui bahwa Habel
dapat mempersembahkan korban yang lebih baik daripada korban yang dipersembahkan oleh Kain. Dengan kata lain, Habel mengetahui persembahan korban yang semacam apakah yang dikehendaki oleh Allah adalah karena Allah berkenan untuk berinteraksi dengan Habel. Allah berkenan untuk berkomunikasi dengan Habel. Yang ilustrasi gampangnya adalah Allah berbicara kepada Habel, "Hei Habel, ini loh korban persembahan yang aku kehendaki." Allah berkenan untuk memiliki hubungan pribadi dengan Habel. Dari Ibrani 11 ayat 5, kita mengetahui bahwa Allah berkenan untuk memiliki hubungan pribadi dengan Henokh. Karena iman, Henokh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian. Dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah secara tersurat dan tersirat dan berdasarkan penafsiran-penafsiran yang ada. Ayat 5 ini menunjukkan kepada kita bahwa Allah secara pribadi mengangkat Henokh dari dunia secara langsung sehingga Henokh tidak mengalami kematian. Untuk gampang dimengertinya, saya akan memakai ilustrasi sebagai berikut. Allah secara pribadi menghampiri Henokh, lalu Allah menggandeng Henokh dan mengangkat Henokh bersama Allah ke surga. Hanya seseorang yang memiliki hubungan pribadi yang baik dengan orang tertentulah yang akan memegang tangan dan mengangkat orang yang bersangkutan. Allah berkenan untuk memiliki hubungan pribadi dengan Henokh. Dari Ibrani 11 ayat 7 kita mengetahui bahwa Allah berkenan untuk memiliki hubungan pribadi dengan Nuh. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya secara tersurat dan tersirat dan berdasarkan penafsiran-penafsiran yang ada. Ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa Allah berinteraksi, berkomunikasi dengan Nuh tentang sesuatu yang belum kelihatan di mata Nuh tapi sudah diketahui oleh Allah. Untuk gampangnya sebagai ilustrasi, Allah berkata-kata kepada Nuh, "Hai Nuh, hambaku yang kukasihi, aku akan menurunkan hujan, dan hujan itu akan sangat dahsyat sehingga akan merendam seluruh bumi. Supaya keluargamu selamat, buatlah bahtera." Interaksi yang semacam ini menunjukkan hubungan pribadi yang baik antara Allah dengan Nuh. Allah berkenan untuk memiliki hubungan pribadi dengan Nuh. Dari Ibrani 11 ayat 8 sampai 10 kita mengetahui bahwa Allah berkenan untuk memiliki hubungan pribadi dengan Abraham. Karena iman, Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya secara tersurat dan tersirat dan berdasarkan penafsiran-penafsiran yang ada. Kita dengan jelas mengetahui bahwa Allah
berkomunikasi dengan Abraham dengan panjang lebar. Sebagaimana dengan Habel, sebagaimana dengan Nuh, interaksi, komunikasi antara Allah dengan Abraham menunjukkan bahwa Allah berkenan untuk memiliki hubungan pribadi dengan Abraham. Hubungan pribadi dengan Abraham ini semakin nyata di Ibrani 11 ayat 17. Karena iman, maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, menunjukkan betapa dekatnya hubungan antara Allah dengan Abraham. Hanya terhadap orang-orang yang dekat dengannya, hanya terhadap orang-orang yang dikasihi olehnya. Dengan kata lain, hanya terhadap mereka yang memiliki hubungan pribadi yang baik dengannya, Allah berkenan untuk mencobai orang-orang itu. Ayub termasuk di dalam orang-orang itu. Bahkan putranya yang tunggal sendiri, Tuhan kita Yesus Kristus, termasuk di dalam orang-orang itu. Allah berkenan untuk memiliki hubungan pribadi dengan Abraham. Berdasarkan ayat-ayat pembimbing kita dan pengalaman pribadi dari Habel, dari Henokh, dari Nuh, dan dari Abraham dengan Allah, kita mengetahui dengan pasti bahwa seseorang berpengalaman dengan Allah secara pribadi hanya jika orang termaksud memiliki iman kepada Allah, kepada Kristus. Demikianlah Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Renungan kita akan berpengalaman dengan Allah secara pribadi. Sebagaimana di nas kita kali ini, Ibrani 11 ayat 7 sampai ayat 19. Saya akan menutup renungan kita ini dengan beberapa poin penting berikut. Kelompok poin penting pertama adalah karakteristik dari orang-orang yang memiliki pengalaman pribadi dengan Allah, yaitu karakteristik dari orang-orang yang memiliki iman kepada Allah, iman kepada Kristus. Secara tersurat dan tersirat dan dari penafsiran-penafsiran yang ada akan nas kita kali ini, sebagaimana Habel, orang yang memiliki pengalaman pribadi dengan Allah, mempersembahkan yang terbaik yang dimilikinya kepada Allah. Dari konteks Alkitab, kita mengetahui bahwa persembahan yang terbaik ini dapat berupa harta benda, bahkan berupa diri dari orang termaksud itu sendiri, termasuk tenaga orang itu, waktu orang itu, pikiran orang itu, bahkan nyawa dari orang yang bersangkutan itu. Sebagaimana Henokh, orang yang memiliki pengalaman pribadi dengan Allah, hidup berkenan kepada Allah. Artinya hidup sesuai dengan perintah Allah. Orang-orang ini melakukan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Sebagaimana Nuh, orang yang memiliki pengalaman pribadi dengan Allah, hidup taat kepada Allah. Artinya hidup
hidup sesuai dengan firman Allah. Dan sebagaimana Abraham, orang yang memiliki pengalaman pribadi dengan Allah, hidup taat dan berserah penuh kepada Allah akan apapun kehendak Allah atas orang yang bersangkutan. Poin penting terakhir di bagian penutup ini adalah dari ayat-ayat pembimbing kita tadi dan juga ayat-ayat dinas kita kali ini secara tersurat dan tersirat dan berdasarkan penafsiran-penafsiran yang ada. Dengan jelas firman Tuhan menunjukkan kepada kita bahwa yang menyebabkan Allah berkenan untuk memiliki hubungan pribadi dengan manusia adalah iman manusia itu kepada Allah, kepada Kristus, bukan perbuatan-perbuatan manusia itu. Jadi bukan karena Habel mempersembahkan yang terbaik kepada Allah, bukan karena Henokh hidup berkenan kepada Allah, bukan karena Nuh hidup taat kepada Allah, bukan karena Abraham hidup taat dan berserah penuh kepada Allah, namun karena Habel, Henokh, Nuh, Abraham beriman kepada Allah, beriman kepada Kristus. Jangan sampai kita terbalik di dalam mengerti poin penting ini, yaitu imanlah penyebabnya, bukan perbuatan baik manusia penyebabnya. Imanlah yang menyebabkan Allah berkenan memberikan pengalaman pribadi antara Allah dengan manusia. Bukan perbuatan baik yang sebaik apapun. Ibrani 11 ayat 6 menjelaskan hal ini dengan gamblang. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Iman kepada Allah itulah, iman kepada Kristus itulah yang membuat Allah memberikan Roh Kudus-Nya kepada seseorang yang beriman, yang kemudian Roh Kudus itu menghasilkan perbuatan-perbuatan baik melalui orang yang beriman, yang memiliki Roh Kudus Tuhan ini. Mengetahui akan semua itu, mari kita akhiri renungan kita kali ini dengan penerapan berikut. Sebagai pengikut-pengikut Kristus, sebagai umat Tuhan, berdoalah selalu, memohon kepada Tuhan agar Roh Kudus Tuhan memberkatkan iman yang kuat kepada Tuhan, iman yang kuat kepada Allah, iman yang kuat kepada Kristus, kepada kita semua. Perwujudan dari Tuhan memberkatkan iman ini kepada saya dan kita semua, termasuk kita semua pengikut Kristus, mempersembahkan yang terbaik kepada Allah dari berkat-berkat yang sudah Allah berikan kepada kita dari hari ke hari. Selalu hidup berkenan kepada Allah, selalu hidup taat kepada Allah, selalu hidup taat dan selalu berserah penuh kepada Allah. Dan pada saat kita tidak atau belum melihat perwujudan dari iman yang diberkatkan oleh Allah kepada kita itu di dalam kehidupan kita sehari-hari, maka teruslah berdoa, memohon kepada Tuhan agar Roh Kudus Tuhan memberkatkan iman itu kepada kita. Teruslah berdoa, sehingga perwujudan
yang baru saja saya sampaikan tadi menjadi kenyataan hidup kita sehari-hari sebagai pengikut-pengikut Kristus. Kekasih-kekasih Tuhan Yesus yang sangat dicintainya, saya mengimani jika kita semua pengikut-pengikut Kristus yang sudah lahir baru, menghidupi, melakukan firman Tuhan ini, tentunya atas urapan dari Roh Kudus Tuhan, maka Tuhan kita semakin dimuliakan dengan luar biasa. Amin.